Sudah aman, Miss? Udah. Oke. Materi yang selanjutnya akan kita pelajari yaitu tentang masih direct and indirect speech. Kalau yang kemarin statement, jadi direct and indirect speech itu ada 3. Yang pertama statement, yang kedua imperatif, yang ketiga question. Dan question sendiri pun dibagi menjadi 2. Question yang berupa yes, no, dan question yang berupa informasi. Nah, kita sedikit review dulu untuk materi yang kemarin, statement. Kalau direct indirect statement, conjunction-nya menggunakan that. Ya. Yang maknanya itu adalah bahwa. Seperti itu. Contohnya, Miss Nanda said, I'm delivering some letters. Nah, ini berupa statement. Nah, ini yang kita yang kemarin ya. Jadi kalau misalkan di sini berupa said, maka tensesnya, terus pronoun-nya, sama apa namanya, adverb-nya itu semuanya berupa. Gitu Bu ya. Oke, ini udah kita bahas kemarin. Saya ulangi lagi, kalau misalkan pada subclause-nya tensesnya berupa simple berupa present, Ibu ganti aja semuanya menjadi past. Nah, kalau tensesnya berupa past, kita tinggal tambahin kata perfect. Jadi past simple past menjadi past perfect. Past continuous menjadi past perfect continuous. Lalu bagaimana kalau pastnya sudah ada perfect, udah nggak usah diganti gitu. Terus yang kedua, dunia future, ibu-ibu sama bapak tinggal tambahin kata past. Jadi simple future tambahin past future. Past future. Ya. Atau pada rumus yang selanjutnya untuk simple future berubah menjadi past future, nggak usah bingung-bingung. Polanya kalau ada will, bla bla bla, misalkan will verb 1, will have verb 3, will be verb ing, itu dirubahnya nggak usah bingung-bingung, cukup hanya dirubah kata will menjadi would. Gitu aja. Aman ya? Oke. Itu perubahan tensesnya. Jadi untuk untuk statement kita sudah bahas kemarin, aman, dan latihannya masih lumayan pusing sepertinya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu imperatif. Kemarin sudah sedikit kita bahas, yaitu tentang imperatif ini. Contohnya Miss Nanda said, don't open the door, gitu kan. Nah, ini kata said-nya ini kita rubah menggunakan begged, gitu kan. Begged, beg. Nah, maknanya sama, meminta, gitu. Kalau kalimat imperatifnya berupa kalimat larangan, saya tulis larangan, maka kita cukup menggunakan kata not to verb 1. Itu ya, kemarin sudah ya. Not to verb not to verb 1. Sorry. Nah, not to verb 1 larangan. Jadi kalau kalimatnya Miss Nanda said don't open the door, kita tinggal mengucapkan boleh menggunakan Miss Nanda said not to open the door, cukup begitu aja. Atau menggunakan kata beg, not to open the door. Atau kita menghilangkan kata not-nya, tapi tetap mengandung makna larangan. Bagaimana caranya? Kita rubah, beg-nya dirubah menjadi forbid. Gitu. Miss Nanda melarang untuk membuka pintu. Jadi ada 2 ya pilihannya. Kalau kita menggunakan kata begged atau said atau asked gitu kan, ask. Nah, kita menggunakan bentuk negatifnya berupa not. Tapi kalau kita pengen menghilangkan not-nya dan kalimatnya berupa kalimat seperti polanya ini seperti pola positif ya, tapi maknanya negatif gitu. Makanya beg-nya dirubah menjadi forbid gitu. Jadi secara pola dia polanya positif tapi negatif meaning, maknanya negatif karena ada kata forbid gitu. Oke, aman Bu ya, Pak? Oke. Oke, ini paling mudah lah kalau untuk imperatif tinggal tambahin kalau kalimatnya berupa larangan, Ibu sama Bapak tinggal rubah menjadi tambahin not to atau dirubah katanya menjadi forbid dan di sininya positif.
open the door-nya. Oke, selanjutnya ada kalimat imperatif yang berupa kalimat perintah. Itu kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah, Ibu tinggal merubahnya menjadi tambahin to verb 1. Pasti to verb 1, nggak boleh to verb 2, to asked nggak boleh, atau to said nggak boleh, atau to says nggak boleh, karena ini namanya to infinitive, jadi ketemunya dengan to verb 1. Jadi kalau ada kalimat imperatif berupa perintah, Miss Nanda said, open the door, maka kalimatnya cukup dirubah menjadi Miss Nanda asks to open the door. Gitu. Dan satu lagi, tanda serunya kita hilangkan. Kita latihan. Kira-kira ini jawabannya bagaimana ya? A doctor said, stop smoking. Berarti? The doctor say Doctor to say to stop. To ask to stop. Stop smoking. Paling gampang ini, Bu, ya. Terus yang B-nya. My neighbor said forbade to steal my money. Bisa forbade ya. Forbade to steal my money. My money. Mau tanya dong. Ya, Ibu. Jadi kalau itu udah pasti pakainya kalau enggak begit forbade ya? Betul. Itu udah pasti pakai itu. Iya, kalau nggak pakai begged gitu kan dibacanya, boleh menggunakan forbade. Cuman aturannya kalau beg berarti menggunakan not, Bu, ya. Not. Yes. Ya. Ini jawabannya gimana? To steal my money. His money. Oke, his aja ya, his atau her. Neighbor-nya kan kita belum tahu ya. Oh gitu. Oke. Terus somebody. Somebody said to be careful. Nah, somebody asked boleh, said boleh. To be careful. Jadi nggak usah pusing-pusing ya, langsung tambahin be. To, iya, langsung tambahin to menjadi to be, seperti itu. Satu lagi dong. Ya, Bu. Kalau yang larangan, berarti kalimat soalnya itu biasanya pakai don't, pakai not gitu ya, ada notnya. Iya. Yang ini, Bu, ya, yang don't steal ya. Bisa Ibu menggunakan pola positif. Pola ini kan polanya positif, Bu, yang nggak ada notnya ya. Nah, cuman kita tinggal merubah kata kerjanya menjadi forbade, iya. Tapi kalau kita tetap mau menggunakan kata said gitu kan, kata said gitu, atau kata diganti menjadi asked, itu berarti menjadi not to. Gitu, Bu, ya. Aman, Bu. Not to steal. Iya. Jadi kalau kalimat negatif nggak pasti pakai baked. Apa? Gimana, Ibu? Nggak pakai apa tadi? Apa sih bacanya yang baked itu? Oh, baked. Iya, baked. Nggak pakai. Pakai itu maknanya sama, meminta, memohon, sama kayak asked juga maknanya meminta gitu. Hanya gitu. Hanya variasi aja. Jadi kalau kita misalkan dalam percakapan mendengarkan atau orang itu menggunakan kata beg atau ask gitu kan, itu sama saja. Oke, siap. Oke, Bu. Kalau yang ini, yang selanjutnya, her father said, ask, terus not to break. Apa ya? Kembalinya ke siapa?
My relations. My kembalinya ke siapa, Bu? Her father. Her. Ah, her father's gitu, Bu ya? Ya. Nah, ini my-nya kembali ke her father. Kan kita nggak tahu her father, her-nya ini siapa gitu. Nah, my-nya ini kembali ke her father, maka kalimatnya berubah menjadi her father's relationship. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang my friend said, check our books on the table now. Jadi, my friend said to take. To Take. Their books ya. Nah, betul. Their books on the Table. Now. Oke, yang terakhir, he said he said to me, don't go home. He said to me, he asked to me, he asked to me, he asked not. Kayaknya banyak pikiran ini. Not to go home. Home. Atau Ibu menggunakan forbade-nya bagaimana? He? Itu kan ada ask to me kan? He asked to me. Terus ask lagi apa? Oh, berarti langsung dia. Iya, ini not to me ini sebenarnya tanpa dikasih pun nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya. Kalau misalkan ini, misalkan he said tanpa ada kata to-nya ke siapa, itu pasti to-nya ke me gitu. Oke, saya buat lagi ya. He forbade, yang ini dulu, he forbade. Forbade to go home. To go home. Go home. Oke. Misalkan seperti ini kalimatnya. Ibu Dian said to Miss Nanda, don't follow me anymore. Nah, ini bagaimana kalimatnya, Bu? Miss Dian said to Miss Nanda. Terus? Forbade. Oke, berarti menggunakan forbade ya? Forbade. Forbade to Miss Nanda, melarang Miss Nanda to follow. To follow me-nya? Miss Dian. Miss Dian ya. Her anymore. Jadi anymore sama again itu Ibu sama maknanya lagi. Tapi kalau again itu digunakan dalam kalimat positif, kalau anymore dalam negatif, itu perbedaannya. Misalkan, saya pengen roti lagi, saya pengen makan roti lagi, I want to eat kue, a cake again. Nah gitu kan? Ini kalimat positif. Nah kalau negatif, kalimat negatif ingin menyatakan kata lagi, itu kita menggunakannya bukan again, tapi anymore. Saya nggak mau makan kue lagi. I don't want to eat anymore. A cake anymore. Bedanya itu. Maknanya bagaimana, Mister? Sama. Tapi kalau kalimat negatif menggunakan anymore, kalau kalimat positif menggunakan again. Itu aja bedanya. Nah, kayak ini.
We don't talk anymore, kan ada lagu gitu ya. We don't talk anymore. Nah, itu kan kita tidak berbicara lagi. Nggak menggunakan we don't talk again, we don't talk again. Nggak ada kok liriknya. Gitu ya. Oke. Nggak, kalau untuk yang ini nggak ada pertanyaan, Ibu ya? Aman ya? Oke, aman. Nah, saya mau kasih tambahan, Ibu. Jadi kalau dalam kalimat, saya baru ingat, kalau dalam kalimat present perfect, ini tambahan ya, keterangan tambahan. Cara penggunaan present perfect, maksud saya. Mumpung ingat. Itu begini, Ibu. Biasanya kalau namanya present perfect itu, positifnya menyatakan apa? Sudah ya? Sudah. Nah, negatifnya menyatakan berarti belum. Belum. Nah, saya sudah mandi, bagaimana kalimatnya? I have taken a bath. I have taken a bath, gitu kan. Nah, ini kalimat positif, I have taken a bath, gitu. Nah, terus ini Bu, untuk kalimat positif itu ada 3 penggunaannya Bu. Ini sekedar ini aja ya, karena tadi udah selesai. Kalimat yang itu gampang banget. Nah, untuk kalimat untuk positifnya present perfect, Ibu boleh menggunakan I have already. Kasih already. Atau Ibu juga boleh hanya menggunakan already saja. Pernah dengar nggak sih kalau boleh ngomong, have you taken a bath? Apakah kamu sudah mandi? Already gitu. Pernah dengar nggak, Bu? Enggak. Oh, Pernah. iya. Pernah, Pak ya? Jadi dalam bahasa Inggris, kalau dalam kegiatan, kalau dalam bahasa sehari-hari, kita biasanya yang simple-simple aja. Already, pasti boleh menggunakan already. Gitu. Misalkan apakah dalam bahasa Indonesia yang formal gitu kan, pasti menggunakan kalimat apakah kamu sudah mandi? Pasti polanya seperti itu. Pasti jawabannya pun ya, saya sudah mandi. I have taken a bath atau I have already taken a bath. Tapi dalam konteks yang informal, pasti kalimatnya kan nggak mungkin menggunakan apakah kamu sudah mandi? Enggak. Lu udah mandi belum kan gitu ya, Bu ya? Nah, pasti jawabannya pun dalam kalimat informal bukan ya, saya sudah mandi, bukan begitu. Pasti jawabannya kalau informal belum, udah gitu. Nah, informal menggunakan kalimat udahnya menggunakan already. Itu maknanya udah. Aman, Bu ya? Aman. Nah, yang negatifnya ini ada variasinya lagi. Kalau belumnya berarti I haven't taken bath. Nah, ini kalimat negatifnya, Ibu. Kalimat negatifnya juga, Ibu bisa menambahkan kata yet di belakangnya. I haven't taken a bath yet. Itu. Mau menggunakan yet atau tidak, bagaimana, Mister? Kalau menggunakan yet atau tidak, itu sama saja maknanya belum. Hanya saja ketika menggunakan yet, dia adalah sebagai kata keterangan negatif yet untuk present perfect. Atau Ibu biasanya menggunakan yang lebih short answer-nya itu biasanya menggunakan apa? Not yet. Nah, gitu. Oh, dari situ baru tahu. Dari sini not yet itu. Gitu. Jadi ada ininya, ada rule-nya. Nah, ada lagi variasi yang satu lagi, itu polanya begini. I have, jadi positif kalimatnya itu nggak ada kata not-nya, tapi maknanya negatif. Begini, I have yet. Nah, setelah yet ini ketemu dengan verb 1, to take a bath. Sorry. A bath, gitu, Bu. Maknanya sama. Jadi polanya dia adalah setelah have ketemu dengan yet-nya langsung. Nah, setelah yet-nya polanya adalah to ketemu dengan verb 1. Jadi Ibu nggak usah bingung-bingung menggunakan ini verb 3-nya apa ya? Kan ini yang namanya perfect kan harus ketemu verb 3 ya. Kita bingung. Nah, kita bingung.
saya belum berenang. I haven't swim apa swam ya? Kan bingung. Nah, daripada bingung-bingung, kalau menyatakan belum, kita tinggal menggunakan pola ini aja. Saya belum mandi. I have yet to take a bath. Saya belum berenang. I have yet to swim. Iya. Saya belum Karena menulis. kita nggak tahu kata ketiganya ya. Betul, Ibu. Jadi begini. Right. Betul. Menggunakan verb satunya. Daripada kita bingung, saya belum nulis. I Iya. haven't apa ya? I have yet to write aja. To write. Nah, gitu bisa, Miss. I have yet to write a letter, gitu. Ini dalam film-film sering muncul, Ibu. Dalam film-film. I have yet to think about. I have yet to bla bla bla, gitu. Itu maknanya belum. Intermezzo. Aman, Bu, ya, Pak? Insya Allah. Oke. Saya ulang lagi untuk statement kita udah aman. Perubahan tenses dan sebagainya. Imperatif. Cuman ditambahkan negatif not to. Atau dirubah menjadi forbade. Kalau untuk positifnya, perintahnya hanya dirubah menjadi to. Seperti itu. Kita masuk ke yang selanjutnya, question. Question itu ada dua. Ada yes, no question. Dan ada information question. Yes, no question, Ibu, Bapak, itu conjunction-nya menggunakan if atau whether. Maknanya adalah apakah. Gitu. Nah, kalau information question berarti menggunakan conjunction-nya question word. Kalau statement tadi conjunction-nya menggunakan that, gitu kan. Ibu Helen said that, gitu. Nah, kalau pada question, conjunction yes no question menggunakan if whether, maknanya apakah jadinya. Information question menggunakan question word conjunction-nya. Kayak what, when. 5W. 1H. Nah, 5W, 1H, seperti itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke yang yes no question. Contohnya langsung. Miss Nanda said to Mr. Father, are you still waiting for me? Apakah kamu masih menungguku? Gitu. Nah, ini kita merubah kalimat are you still waiting for me ini ke dalam bentuk indirect speech. Nah, ketika dirubah ke dalam bentuk indirect speech, Ibu Bapak cukup menambahkan kata whether atau if setelah asnya ini, gitu ya. Jadi Miss Nanda asks to Mr. Fatur misalkan. Miss Nanda asks to Mr. Fatur. Miss Nanda asks to Mr. Fatur, apakah dia masih menunggunya? Kan me-nya kembali ke Miss Nanda. You-nya kembali ke Mr. Fatur. Gitu. Berarti you-nya menjadi he, me-nya menjadi her. Nah, polanya ini Ibu Bapak, dia polanya pola seperti biasa. Polanya adalah subject verb. Jadi nggak dibolak-balik kayak gini. Nggak auxiliary-nya dulu subjek, tapi dia subjeknya dulu baru auxiliary. Jadi kayak pola biasa, pola statement gitu. Cuman kalimatnya hanya ditambahi kata whether dan if, seperti itu. Aman, Bu, ya? Itu present berubah jadi past tense gitu. Gimana, Ibu? Itu kan di sana are you, berarti kan dia present tuh. Berarti masuk ke question-nya ini dia harus past tense. Iya, masih sama polanya seperti pola si statement karena di sini said-nya say-nya itu bukan say tapi said, maka berubah menjadi tensisnya seperti aturan yang kita sudah pelajari. Gitu. Nah, di sini, saya hapus dulu. Di sini Ibu bisa menggunakan whether atau if terserah. Misalkan Miss Nanda asked to Mr. Fatur whether he was still waiting for her, atau Miss Nanda asked to Mr. Fatur if he was still waiting for her, gitu. Nah, atau biasanya Ibu kalau yang namanya whether, saya kopas dulu. Nah, kalau yang biasanya whether
itu dia ada penggunaan or not di belakangnya. If juga sama sih, cuman kalau whether itu lebih formal. Nah, gini, biasanya. Miss Nanda asks to Mr. Fator whether he was still waiting for her or not. Dia masih nunggu nunggu dia apa enggak gitu. Mr. Fator masih nunggu Miss Nanda apa enggak? Sorry, kebalik. Miss Nanda masih nunggu Mr. Fator apa enggak? Are you-nya ini ke Mr. Fator ya. Jadi Mr. Fator masih nunggu Miss Nanda apa enggak gitu. Nah, ini boleh kita menggunakan or not di belakangnya. Atau hanya whether saja bagaimana, Mister? Boleh juga. Jadi kita hapus misalkan. Whether he was waiting for her, boleh. Atau menggunakan or not, boleh. Nah, penggunaan or not pun Ibu Bapak itu boleh diletakkan setelah si whether. Nanda asks whether or not he was still waiting for her. Gitu. Oke, aman ya? Kita kasih contoh lagi satu. Yang berupa yes no question. Misalkan, Mr. Fatur said, apakah kamu akan menemuiku? Akan berarti will you meet me tomorrow? Apakah kamu akan menemuiku besok? Nah, berarti kalimatnya berubah menjadi bagaimana? Mr. Fatur said, Ask boleh, said boleh. Terus? Ask if he will. Yuk kembali he ke... would. Sorry, he would ya. Yuk-nya kembali ke siapa Ibu kalau kosong? Kalau kosong pasti to me kalau kosong. Oh, I berarti ya. Ah, betul. Berarti if I would, betul. Meet him. Nah, meet him tomorrow-nya. Tomorrow jadi apa ya? Lupa. Next day ya? The next atau the following day. Oh iya. Nggak keburu buka catatannya. Belum hafal. Oke, kita rubah menjadi ini. Menggunakan weather bagaimana? Tinggal if-nya dirubah menjadi Weather. Nah, saya ulangi lagi. Kalau weather boleh Bapak menggunakan or not di depan. Gitu. Mr. Fatur ask whether or not I would meet him the next day. Atau or not-nya di belakang. Mr. Fatur ask whether I would meet him the next day or not. Gitu. Nah, biasanya kalau formal itu lebih menggunakan whether. Jadi kalau orang menggunakan whether, itu formal. Kalau if, biasanya dia informal. Umumnya orang ketika ngomong daily speaking gitu, itu biasanya menggunakan if. Gitu. Ini aman Bu ya, Pak? Perubahannya sama seperti tenses sebelumnya. Kalau di sininya berupa said. Gitu. Oke, latihan. Nomor 1 kira-kira jawabannya apa ya Pak, Bu? Oke, Sarah. Side. Kira-kira menggunakan apa? Kita dua-duanya ya. Oh ya, if. Atau whether. They. Betul. They had been to Japan. Yes, that's right, to Japan. Oke. Aman Bu ya? Seperti itu polanya. They if atau whether they had been to Japan. Japan apa ya? Oke. Selanjutnya Japan. He asked terus if atau whether has ya. My stuff itu berarti kembalinya kemana? Saya.
Nah, ke Yang bicara kan? Me ya. Kembalinya ke me. I. Dia I jadinya kan? Was. he asked to me, did my staff contact you yesterday? My staff kembalinya ke si Me. He. he. Asked. Berarti whether He. Oh, his staff. his staff. Terus Oh, my-nya ya. iya Bu, mainnya kembali ke he. Terus his staff bagaimana? Staff. Ingat itu simple past. Past. Phrase future. Simple past berubah menjadi tambahin kata perfect. Perfect. Terus apa jadinya? His staff. Jadinya Head. head Betul. ya. Betul. Head. Contacted. Contacted. Him. Me. Me. He asked. Ini di sininya he asked to me ya. Yep. Tuh. Yesterday-nya menjadi Next day. the Previous day. Previous. Nah, the previous day atau the day Before. before. Oke, yang selanjutnya Miss Nanda. Ask ask Helen. Gimana Bu jadinya? if her friend. Oke, her friends-nya kembali ke Miss Nanda ya. Ya, her friend. Her friend atau Miss Nanda's friends. Oh iya. Terus Bu? Met. Would ya. Oh iya, would met. Apa? Would. Oke. Would. Met. Make. You-nya kembali ke Yes. Her. 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 Happy. Gitu. Miss Nanda asks to Miss Helen if atau whether Miss Nanda's friends would make her happy gitu Bu ya. Masih bingung Bu ya di penggunaan itunya, pergantian dari past ke perfect. Ya, perubahannya masih bingung. Perubahannya masih bingung, terus sama pronounnya juga ini kembalinya kemana. Iya. The little girl. The little girl. Terus? Whether or if. Oke. If atau either. Terus? Was. Subjeknya dulu. Subjeknya. The little girl. The little girl. Berarti? It. She. Oh iya. Girl perempuan. Iya. She was. Sleeping. No. Now itu apa maknanya Bu? Then. Sekarang. Pakai then ya. Sip. Terus yang selanjutnya terakhir. The cute boy. Oh, she was then kemudian. Cute boy X to Sarah. Terus? Whether. Terserah mau pakai yang dua-dua yang mana. I-nya kembali ke siapa yang ngomong? The cute boy. Betul, berarti menjadi he. Terus dia simple present. Looked. Ya, looked. For Sarah. Her. For Sarah, betul. For her. Today. Then. The day. That day. That day. Seperti itu.
Oh, that day. Iya, kalau hari ini berarti hari itu gitu. Dan kalau misalkan begini yang saya lupa, sebentar saya scroll dulu ke atas. Nah, ini untuk ini dia. Untuk yang ini, Bu, kayak kemarin kan kayaknya masih bingung. Misalkan kalimatnya begini. Mr. Fatur said, misalkan gitu. It is my book. Nah, ini it-nya berarti kalau dirubah bagaimana, Ibu Bapak? Mr. Fatur said that. Nah, that's right. That it-nya kembali ke apa? Itu. He. Apa, Bu? He ya, bukan. He. Nah, Misalnya, it-nya ini kan lagi ngomong. Mr. Fatur bilang, ini buku saya. Nah, saya ngegosip sama Ibu Dian atau saya ngobrol ke Ibu Dian. Ibu Dian, Mr. Fatur bilang, ini buku Mr. Fatur apa itu buku Mr. Fatur? Apa gimana? Berarti di sini it is my book, it-nya berubah menjadi that. Nggak tahu. nah, that. That. Oh, That was my book. Oh. His book. His book gitu. Itu buku Mr. Fatur. Nah. Miss Dian, it is my book gitu kan. Terus Ibu Dian bilang ke Ibu Helen, Bu Helen, Mr. Fatur said that was his book. Itu bukunya dia yang lagi dipegang sama Mr. Faturnya misalkan gitu. Nah, latihan yang tadi ya? Iya, Ibu kan tadi saya bilang. Iya. Saya nggak tahu gantinya it itu apa. Makanya saya juga tahu, Pak. Iya. Kalau Ibu Helen belum saya koreksi. Salah ada pasti, Pak. Miss Helen, misalkan begitu, Miss Helen. Nah, misalkan begini, Miss Helen said, I am here. Maka berubah menjadi, Bu, semuanya, Bapak. I am here. She is. She was. She was B. She was. Biar jadi apa? Being. Apa, Pak? Being. She was. Biar tetap. That. Then. Apa sih? Oh, there. Oh. Miss Helen bilang ke saya, Miss Rowan, I am here. Nah, terus saya ngomong ke Miss Dian, Bu Dian, kata Ibu Helen, dia di sana, gitu. Oke. Selanjutnya. Pak, latihan kemarin aja, Pak. Bahas aja, Bu, ya, enak ya. Pusing, Pak, pusing. Mas Wawan, kalau no kata gantinya jadi apa? Tadi. Kalau no itu menjadi then. Oh, then. Then. Kalau now itu sekarang, kalau then itu tadi maknanya. Tadi. Then itu bisa dua, Bu, maknanya. Then itu bisa keterangan waktu maknanya tadi atau yang lalu gitu. Atau then bisa menjadi conjunction. I take a bath, then I am brushing my teeth gitu kan. Then itu maknanya kan iya. Lalu gitu. Beda ya penggunaannya. Satu lagi. Kalimatnya berarti ya? Iya, nanti habis ini kita bahas yang soal ya. Siap. Oke, satu lagi. There di sini misalkan. Sorry, yang berupa kebenaran umum atau fakta. Misalkan gini. Mr. Fatur said apa ya, the fire is hot. Nah, apa namanya, api itu panas. Nah, ini kalau dibuat kalimat indirectnya, Ibu nggak usah bingung. Meskipun dia menggunakan kata said gitu, maka dia tetap polanya pola present. Present. Iya, karena api itu
mau Mr. Fatur bilangnya kemarin, ya kan? Said, atau Mr. Fatur bilangnya besok akan, atau Mr. Fatur bilangnya sekarang, tetap yang namanya api, mau besok, mau sekarang, mau kemarin, tetap panas. Jadi kalau fakta, dia tidak ada perubahan, baik secara tensis dan lain sebagainya. Gitu, Bu ya. Nah, seperti itu. Kalau berupa tensis kebenaran umum. Terus satu lagi saya lupa kemarin. Kalau ininya berupa Mr. Fatur says gitu ya. Kan itu kemarin nggak ada perubahan, Bu ya? Ya. Iya. Misalkan Mr. Fatur says kan kemarin gitu. I am eating. Now, itu nggak ada perubahan apapun. Cuman yang berubah adalah si Kata keterangan. Kata apa, Bu? Ayo. Gan. He. Ganti he is. He is eating. Then. Now. Kenapa, Dan? Now. Yang berubah hanya pronoun-nya saja, Bu ya. Karena dia diucapkan hari ini. Oh, iya, present. Ini, Bu, yang berubah, yang berubah hanya pronoun saja, itu boleh menggunakan says, saya garis bawahi, atau berupa has said, gitu Ibu. Itu tetap dia nggak ada perubahan. Mr. Fatur telah berkata, I am eating now. Maka di sininya pun dia tetap nggak ada perubahan. Gitu. Sama aturannya seperti says. Has. Gitu ya. Jadi kalau di sininya tensisnya berupa present perfect, maka hanya berubah pronoun-nya saja, tensisnya tidak berubah. Aman, Bu ya, Pak? Aman. Oke. Statement sudah, imperatif sudah, question yang yes no sudah selesai, if whether, dan satu lagi information question terakhir. Nah, kalau information question, Ibu sama Bapak nggak usah bingung menggunakan conjunction if atau whether, tapi menggunakan conjunction question word-nya what gitu ya. Tinggal polanya dirubah setelah what ini subject verb gitu. Subject verb seperti ini. Oke. Contohnya, Miss Nanda said to Mr. Fatur, what are you bringing for me? You-nya kembali ke Mr. Fatur, me-nya kembali ke Miss Nanda. Berarti Miss Nanda asks to Mr. Fatur, he was what he was bringing for her. For her. Coba kalau yang ini kita latihan, yang nomor 1. The little girl. That's right. The girl Wondered. What? Apa, Why? Bu? What? Why? Oh, why? Why? Sama ya? Is the ocean salty? Gimana Ibu polanya harusnya? Was. Nah, question word plus subjeknya dulu plus auxiliary-nya Ibu. Jadi polanya why? Was. Why the Ocean salty. The ocean was salty. Salty gitu. Ingat ya polanya kembali ke pola awal subject verb gitu. Aman Bu ya? Lagi Pak. Oke, selanjutnya the teacher asks. Gimana Ibu jadinya? Where, that's right. Your-nya ganti the teacher ya. Your friends-nya itu kembali ke siapa? Your friend the teacher. My friend. Ke My friend. My friend. Ke me Bu ya? Ya. Di mana my friends? Terus? My friends is having ya. Apa Bu?
Where? Where? We're having Lunch. seperti itu. Oh. Ya, polanya subject verb. Ingat polanya adalah subject verb. Terus yang terakhir. Yang ketiga. Mr. Father. Mr. Fatur. To me. Makanya itu. To me. When. C-nya kembali ke ada nggak? Enggak. Nggak ada ya, tetap ya. She was going to adopt a car. Nah, to adopt a cat. Nah, ini dia nggak ada perubahan ya. Dia she-nya karena kembali nggak ke manapun, dia tetap ditulis she seperti itu. Oke, selanjutnya Miss Dian asked how fast my husband kembali ke siapa? Dian husband, bukan. Dian husband. Oke. Miss Dian atau her husband ya, boleh. Miss Dian's husband. Terus? was. Itu past continuous. Kalau past continuous. Kalau past continuous berarti berubah menjadi, ingat kalau sudah ada kata pastnya tinggal tambahin perfect. Berarti perfect continuous. Berarti bagaimana? Has been driving. Nah, driving. Oke. Yang kesininya udah nggak usah dipikirkan ya. Copy. Had been driving when the police stopped her husband ya. Him atau her husband boleh. Him boleh. Gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir. My uncle said atau asked itu boleh. Apa Bu? Whose teacher? You-nya kembali siapa? Gimana, Miss? Kembali ke siapa? My uncle said, whose teacher will you meet? Ya. Kembali ke saya. Nah, ke saya berarti menjadi I. Tensesnya past continuous berarti berubah menjadi had been. Nah, had been Meeting at school. Yesterday menjadi yesterday. The day before atau the previous. Oh iya, sorry. Day. Pak, boleh digaris miring nggak Pak? Aksnya apa set boleh gitu Pak? Bagaimana Ibu? My uncle ask atau set gitu. Boleh set boleh atau ask boleh. Digaris miring sama set ya. Ini ya. Oke. My uncle said atau asked whose teacher I had been meeting at school the previous day gitu. Nanti ini saya kirim filenya. Ada pertanyaan Ibu? Ya masih bingung pronounnya aja Pak. Masih bingung. Ini kembalinya kemana gitu Bu ya? Ya, betul. Sering latihan. Kembalinya, Mister. Kalau ini lupa alamatnya dia. lupa jalan. Ayo ting-ting kali. Nah, ini sekedar tambahan aja Ibu. Penggunaan whether itu dapat digunakan pada kalimat gini. I don't know whether to tell him
I don't know whether to tell him. Nah, saya tidak tahu apakah akan memberitahunya. Nah, ini kalau I don't know whether itu menggunakan whether, jangan menggunakan if gitu. Itu weather itu pengucapannya hampir mirip sama cuaca ya. Iya, hampir mirip dengan cuaca, Pak. Kalau cuaca itu gini, Po ya. Betul. Ya. Nah, itu. Itu Bapak kalau bingung nanyanya ke Miss Nanda. Gitu. Nah, ini kalau I don't know itu jangan menggunakan if, tapi menggunakan whether karena makna if-nya ini bukan makna apakah, tetapi maknanya jika. Oh. Seperti itu. Oke. Oke, seperti itu. Selesai. Kalau ini penggunaan whether setelah kata depan. Kata depan itu kayak about. We had a long discussion about whether to go by train or by car. Gitu. Kita telah membicarakan, kita telah berdiskusi lama tentang apakah berangkat menggunakan kereta atau menggunakan mobil. Itu pasti menggunakan whether setelah kata depan about. Itu mau tambahan aja sih, Bu, nggak usah bingung. Nggak usah dipikirin gitu. Cuman sekedar tahu aja, nggak boleh menggunakan if. Seperti itu. Oke, aman, Bu ya? Aman. Insyaallah. Oke, kita bahas yang kemarin ya. Kita bahas yang kemarin. Soalnya nggak saya tulis ya. Di WA ya? Di WA, kita diketik aja di sini, Bu ya. Ada tuh Pak yang di Word Ellen. Gimana, Ibu? Ada yang dari aku, dari Word. Oh iya, dari Ibu. Ya ada ya, lupa saya. Jadi bisa dikoreksi kan? Saya ini dulu, saya download dulu. Atau saya ketik ulang aja, Bu ya. Masuk nggak ini? Ya. Oh iya, ada dari Ibu Ellen ini. Oke, ke download. Sebentar. Waduh, di mana ya? Oh, exercise. Oke. Aduh. Oke, kita bahas yang ini, soal. Sudah muncul. Exercise. Oke, yang ini, Bu ya? Ya Pak, sekarang dikoreksi kan? Sekarang dikoreksi, Bu. Oke. Materi latihan kita kemarin. She says he helps me today. Ini kira-kira betul apa enggak jawabannya? Jawabannya betul apa enggak, Ibu? Salah apa betul? Nah itu kan Pak, saya kagak ngerti. Betul ya? Betul. Oh, alhamdulillah. She says he helps me today. He-nya itu kan kembali ke nggak ada ya. Nah, me-nya ini kembali ke si she gitu. Oh, dan jadi ini kalau nggak ada to me atau apa ini tetap sama ya Pak? tetap sama, Ibu. Oh, oke, sip. Gitu. He helps me today. Berarti me-nya ini kembalinya ke si kan, Bu ya? Iya. Nah, ini yang salah cuma ini doang nih. He-nya nggak boleh gede karena di tengah kalimat. Oke. He helps her today. Ini betul, udah. Nomor 2. Ini deg-degan nih kayaknya Bu Ellen. Enggak juga sih, Pak. She said, my book is taken by Arya. She said that. My book juga ya, Pak? My book kembalinya ke siapa, Pak? Pak, Bu. Kan nggak ada kosong, Pak. Jadi my book juga. Nggak. Her book. Enggak. My book kembalinya ke si. Ke her. Her book.
ke she. Nah, maka menjadi her book. Betul, Ibu. Her Oh, book. Nah, ini is. oh iya. Simple. Tadi saya juga mikir kenapa pakai is sama taken, Pak. Nah, ini simple present, Ibu. Was. Jadi, dirubahnya menjadi Was. was. Betul. Was taken. Karena ini berupa is. Berarti di sininya adalah was Was. taken. Gitu. Kalau di sininya her books, berarti Her books. Kalau situ the her book. Oh, kalau di atasnya her book ya? Si. Bukan. Her book ininya nih, kata kerjanya berubah menjadi apa, Bu? Were. Her book. Were. Kalau her books ya, kan banyak, Bu ya. Oh iya. Berarti jadi were seperti itu. Oke, aman ya ini ya. Pak, kalau kenapa is bukan is take, Pak? Kenapa harus is taken, Pak? Kan itu apa? Bab 3. Nah, yo, lupa. Kita pertemuan Present pertama. perfect. Bukan, pertemuan pertama Bukan. ini. Tadi saya mau tanya Bapak pas bikin salah bikin soal gitu. Ibu ingat nggak kita pertemuan pertama bahas apa? Tenses. Oh itu Ini- apa? Ya itu apa tadi yang bayi-bayi gitu, Pak? Pak, pasif, Pasif. pasif voice, Oh. Si bab 3 ya, B bab 3 ya. di verb 3. Oh iya, oke. Oke, Yo, iya. Lanjut. selanjutnya. Aldo said, I'm not your perfect man. Aldo said that. He Betul. was not What? my perfect man. Nah, he was not my. Ibu kurang, Ibu Ellen. My. Kan your-nya Wah, kembali ke jaringan si. saya hilang tadi. Your-nya kembali ke si to me gitu. Kan nggak ada, Berarti Pak. Oh iya. Oh, pakai jadi si Aldo ya, kembali ke Aldo ya, Pak. iya, kalau I-nya kembali ke Aldo berarti menjadi he. Your perfect man-nya berarti ke Aldo apa ke me? Mi. Ke me. Nah, Me-nya kembali lagi. ngumpet. Me-nya kembali lagi kalau nggak ada kata to me, misalkan begini, pasti dia said-nya said to me gitu, Ibu. Kalau Oke. kosong begini berarti ngomongnya ke kita. Ke saya, to me. Oke. Oke. Jadi dia ngomong sendiri ya, Pak, sama temennya gitu. Iya, ngomong sama temennya. Kalau beda lagi kalau Bu Ellen, kalau tulisannya Aldo said to her. Berarti kan jelas to-nya ke siapa, Bu ya? Iya. Nah, kalau nggak ada tulisan to-nya ke siapa, itu pasti otomatis to-nya adalah to me. me. Kalau ada orangnya, Pak, Kalau ada orangnya berarti to-nya ke siapa misalkan? misalnya Miss Nanda gitu. Nah, berarti kalau ke Miss Nanda adalah to Miss Nanda. Berarti Aldo Her perfect man. Nah, jadi gimana Ibu? Her Perfect man. perfect man. Nanda perfect. Her perfect Her Woman. Ya. Woman. berarti I'm not your perfect man. Betul apa salah ini kalimatnya? He was. Dia Aldo itu bukan Yang pria yang cowok sempurnanya si Miss Nanda kan gitu, Bu ya. Was not her perfect man. Bener nggak sih? Ini I-nya kembali ke siapa, Ibu? si Aldo. Aldo, betul. Terus your-nya ke siapa? Nanda. Miss Nanda. Nah, Miss Nanda. Ya, oke, Pak, bener. Aman, Bu ya? Nah, Nggak bisa diganti her. bisa, Ibu. Bisa diganti her, boleh. Miss Nanda's perfect man atau her Her perfect perfect. man. Seperti itu. Oke. Oke, ini betul. Betul, tapi punya saya betulnya. Oke. Terus, Ibu, yang selanjutnya nomor 4. She told me we gave this book
This-nya ini kurang S ya. This books 2 days ago. Itu gimana Ibu? She told me that Soal dari Bapak kagak ada S-nya, Pak. nggak ada Ibu ya. they That Told me that had given ya. betul. Ini adalah menggunakan simple Past tense. past tense. Kalau semuanya berupa past itu pasti Ibu cuma cukup ditambahin Perfect. Berarti past perfect. Betul. Berarti gimana Ibu? She told me that. Had Given. Had given. Saya kurang given. Give-nya doang. Itu. Those books today's before atau two previous Day. previous days gitu. Pak, berarti kalau we itu gantinya mereka ya, Pak ya? Betul, Ibu. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi kalau she told me, dia memberitahuku bahwa we-nya ini kan ke she dan teman-temannya kan ya Bu ya? Iya. Iya. Nah berarti ketika kita ngomong she dan teman-temannya berarti kita sebut she dan teman-temannya itu mereka kan ya? Iya. Nah berarti berubahnya menjadi they. Aman Bu ya? Aman Pak. Selanjutnya nomor 5. Kita ada berapa sih soal? 10 ya? Oke, nomor 5. 10. My uncle said, it is for you. My uncle said that. Nah, that lagi ya. Iya, that was for me. Ini udah betul Bu ya? Cuman dirubah that-nya aja. Oke. Nomor 6. They said to me. Jadi gimana Ibu? We didn't take. Betul tuh. They didn't take this book. This book-nya yang harus dirubah menjadi this. This, there. That book. Ya, kalau we-nya udah betul menjadi they, don't-nya betul menjadi didn't, take-nya tetap sama, this-nya menjadi that, me-nya kembali ke siapa, Bu? Him ini kembali ke siapa? Ke me. Ada nggak ke siapa itu? Ke me bisa nggak? Nggak bisa. As berarti. Kalau him-nya kembali ke me, kan harusnya for you, Bu ya? Kalau him berarti kan nggak ada ke siapapun, Bu ya? Him berarti tetap him. Nah, berarti tetap. Iya, itu saya pusing tadi. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya nomor 7. Nadia told me, Ayu will go home tomorrow. Nadia told me that Ayu, nah ini udah bener ya. Oke, fix it. Mr. Gandung said, I will sell my house. Berarti Mr. Gandung said, kurang that ya. Iya, kurang that. Kurang that. I-nya kembali ke Mr. Gandung, berarti berubah menjadi he. My-nya ke siapa, Ibu? His, ke Gandung. Mr. Gandung. Ke Mr. Gandung ya, berarti his house. Ini udah betul ya. Jadi kalau nggak ada set to me atau apa, tetap kembali ke itu Pak, Mr. Gandung ya Pak ya? Iya, Mr. Gandung. Yang bilangnya kan, ini berarti my-nya my siapa, Ibu? My Mr. Gandung ya? Iya. Saya akan menjual rumah saya. Mr. Gandung bilang. Mr. Gandung bilang bahwa dia akan menjual rumahnya. Gitu, betul. Kalau seandainya Nanda House gimana? I will sell Nanda House. I will sell Nanda. Misalkan kita rubah ya. Ya, yang rubah. Nanda's house. Nah, itu berarti di sini Nanda kembalinya, ada nggak kembalinya ke sini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada tetap Nanda's house. Nah, Nanda's house. Pokoknya kalau dia kembalinya kita kira-kira nggak ada, dia tetap nggak usah dirubah. Tadi ya Pak ya. Nah,
Biasanya Ibu kalau dalam speaking aja sih biasanya kalau dalam speaking itu menggunakannya kalimat tidak langsung. Tahu nggak sih lu misalkan gitu. Kalau Mr. Fatur itu sekarang lagi di Amerika. Do you know that Mr. Fatur is America now gitu kan? Biasanya gitu kalimatnya. Do you know that Mr. Fatur is America now gitu kan? Kalimat-kalimat seperti kalimat-kalimat begitu kan biasanya menggunakan kalimat tidak langsung. Gitu. Tahu nggak sih Mr. Fatur bilang kalau dia di Amerika? Do you know that Mr. Fatur said that he was in America now gitu. He was in America then. Sorry. Nah, Alfian told his mom, I like your hair. Told his mom that Alfian. I-nya kembali ke si Alfian. Alfian. Berarti menjadi that he. Terus iya. like-nya. Is Like-nya. Like ya? Like, betul. Like. His mom berarti? Her. His mom. hair. His mom's hair. Hair atau kita tetap menggunakan Alfian's mom. Alfian's mom Hair. Mom's hair gitu Bu ya. Boleh kita ganti pakai her. Kenapa Ibu? Boleh kita ganti pakai her hair. Kalau diganti jadi her hair, kira-kira bisa nggak? I like your hair. Miss Alfian bilang ke ibunya kalau dia suka rambut ibunya. Berarti her hair juga bisa ya. Gitu. Saya suka rambutnya. Tapi kalau her hair itu kira-kira tepat nggak Ibu? Alfian bilang ke ibunya kalau Alfian suka rambutnya. Atau rambut ibunya. Ibunya kayaknya. Nah, berarti rambut ibunya. Berarti his mom's hair atau Alfian's mom's hair. Jadi kalau her hair bisa nggak Ibu? Kurang tepat. Bisa tapi kurang tepat. Ya. Oke, kalau her hair itu berarti ke siapa gitu kan? Orangnya. Dani and Maya said, we have sold our house. Berarti gimana? They had. They had, betul. They had sold their house. Selesai. Jadi Ibu Ellen salah berapa Bu? Banyak Pak. Banyak. Kalau ngerjain sendiri bingung deh. Iya. Nggak apa-apa Bu, daripada nggak sama sekali. Kayak saya belum ngerjain loh Bu. Malah nih. Terus saya mau tanya, mau latihan lagi nggak ini? Nanti kalau lagi saya kirimin sama imperatif dan question sekalian. Boleh Pak. Latihan aja, nggak apa-apa kirimin. Kalau yang ini selesai nggak Pak? Yang statement yang baru aja. Imperatif. Yang baru aja ya, yang imperatif sama question ya Bu ya. Oke, siap. Oke, siap. Mau tanya lagi dari tadi yang I have already. Kalau saya I already aja nggak apa-apa kan ya? Nah, boleh. Kalau Ibu menggunakan already saja nggak apa-apa. Apa ya? Itu tapi dalam kalimat informal Bu ya, dalam keseharian. Nah, iya. Oh, kalau yang itu yang formal Pak, I have already tetapnya. Nah, kalau yang formal, Ibu menggunakan I have. Misalkan apa, saya sudah ketemu, I have met him. Iya. Itu udah formal. Atau kita mau menggunakan yang lebih bagusnya lagi, yang lebih penegasan lagi, I have already met him. Oh, met him. Already-nya diletakkan antara have dan met Bu ya. Antara have dan met. Ya. Kalau already itu dalam kalimat keseharian kita, udah mandi belum? Belum. Already, udah gitu. Kalau belum, no chat gitu. Oh iya, oke. Kalau I already met him, nggak apa-apa kan? Informal ya? Nggak apa-apa. Tapi orang kebanyakan juga bilangnya begini selain already. Itu biasanya mereka menggunakan have done gitu. Iya, benar Pak, benar. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma kalau have done itu kurang, kayaknya kurang familiar deh. Lebih familiar already gitu. Yang familiar already itu, Sir.
Iya. Betul, Pak, already. Already saya sering dengar kalau murid saya doa habis belajar. We have already finished study. Nah, tuh kan kakak juga bilang, Bu, nanyanya ke Miss Nanda. Gitu. Pak Wawan, happy birthday Pak Wawan. Iya, Ibu. Happy Terima birthday, kasih. Pak Wawan. Iya, Pak. Makasih. Nanti untuk yang apa namanya question tag sama ke kondisionalnya kita lanjut 2 hari saja, Bu ya. Oke, siap. Maksudnya 2 hari gimana Pak? Jadi Kamis Jumat gitu ya? Untuk Jumat seperti biasa kita exam. Terus untuk kalau Seninnya berarti kan Ibu Senin sama Selasa udah masuk kelas baru speaking ya? Iya. Saya udah selesai. Oh, iya ya, lupa. Saya mau ambil speaking rencana sih. Habis kalau mau ngambil grammar advance ya? Advance, iya betul. Advance. Iya, lebih ke TOEFL. Ibu kalau mau belajar grammar, saya ada YouTube-nya sih. Boleh Pak. Nanti Boleh saya di-share loh. Iya. Kalau grammar buat baca buku gimana Mas Wawan? Ke Beda ya? reading, Bu ya. Itu biasanya kalau baca buku tergantung bukunya novel atau dia academic writing gitu, Ibu. Akademik. Nah, itu biasanya kalau academic writing, grammarnya harus benar-benar paham lah gitu. Sampai detail banget. Itu karena dia kadang penempatan conjunction aja bisa di tengah, bisa di belakang, bisa di depan. Oh. Miss Nanda, koma, however, koma, bla 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 gitu. Itu ada kelasnya? Kalau di kelas ini kayaknya nggak ada deh. Kurang tahu sih, Bu. Nanti coba Ibu tanyakan ya. Pak, yang kemarin kita mau belajar speaking, menggambarkan itu bagaimana Pak kemarin tuh Bapak bilang katanya japri. Iya, saya filenya masih ini Ibu dicari dan sama vocabulary itu loh Bu. Vocabulary yang saya janjikan untuk dikirimkan. Nah, nanti sekalian sama vocabulary-nya masih saya ketik konsepnya. Oke, siap Pak. Oke. Jadi belajar speaking kan? Iya, nanti latih kami. Latih. Atau Ibu nggak apa-apa lewat grup kita ngomongnya di grup jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Ayo. Kalau ada teman ngomong, saya langsung ngomong. Tapi kalau nggak ada teman ngomong, jadinya nggak berani ngomong. Iya. Miss Nanda duluan. Bukannya nggak mau ngomong Miss Nanda. Miss Nanda memang dia nggak mau ngomong kalau sama orang kita. Oh gitu, maunya sama orang luar. Ibu. Iya. Kayak begini Ibu, maknanya apa Ibu? I'll catch you later. Maknanya apa? Future. Nggak, artinya? Saya akan mengambil surat kamu ya? I'll catch you later. Itu artinya apa? Saya akan menyusulmu. Menyusul kamu, menyusul. Nah, biasanya dalam film-film itu yang bikin kita nggak ngerti, pertama memang vocabulary kita. Yang kedua memang dia intonasi cepat gitu, word connection-nya gitu kan. Yang ketiga, kebanyakan kalau boleh ngomong itu dia menggunakan ini expression gitu, bukan kalimat aslinya gitu. Maksudnya bukan kata per kata, tapi dia expression. Gitu. I'll catch you later. Itu maknanya kalau satu persatu saya akan menangkapmu. Tapi kalau di expression kan maknanya saya akan menyusulmu. I see. Gitu, Bu. Banyak yang kayak gini. Ya, saya akan menangkap kamu, saya menyusulmu. Kayak apa lah, banyak pokoknya yang begitu-begitu itu. Itu namanya expression. Break a leg. Besok kita belajar apa, Pak? Besok kita belajar, latihan. Kita tinggal ujian Jumatnya. Tapi kalau besok, kalau masih ada waktu, kita belajar question tag. Kalau question tag, 1 malam, insya Allah semuanya materi question tag selesai. Yap. Sebenarnya Pak, yang paling saya nggak maksudnya yang
yang kemarin Pak Ajis kasih tahu itu ada di part of speed tuh Pak, yang di preposition ya, kata depan ya. Iya, kenapa Ibu? Kan itu kan ada kita mesti ngapalin pakai to itu Pak. Ada yang pakai one word preposition sama 2 and 3 word preposition. Ya. Itu Ibu suruh ngapal. Ya soalnya kan kalau kita email surat suka ada nih Pak kayak gini. Nah, kayak one word preposition itu kayak gini, interested in. Kan gitu Bu ya? Iya. Iya Pak. Gitu. Itu biasanya kalau yang namanya preposisi seperti itu Bu, yang two word preposition biasanya dia terbentuk dari noun, kata benda plus preposition, kata kerja plus preposition, adjective plus preposition, terbentuk dari 3 ini aja Ibu. Oh, nggak, soalnya dia suka pakai to gitu loh, next to gitu, near to. Oh, itu ya, memang kalau si apal ya Pak ya? Harus hafal Ibu, kayak maaf nih, interested kan, interested, saya tertarik denganmu. Itu nggak mungkin kita menggunakan I am interested to you gitu kan Bu? Harusnya? Harusnya pasangannya interested itu dengan apa? Pasangannya interested adalah dengan in you. In you. Jadi Ibu nggak bisa memaksakan to you kepadamu itu menggunakan to you. Kayak begini, saya terserah kamu. Saya tergantung dengan kamu. Jadi misalkan ini tergantung dengan materi sebelumnya. Based tergantung dengan itu based on. Based on, bukan based with. Tergantung dengan itu bukan based with atau based to atau based for. Pasti menggunakan based on. Itu udah satu kesatuan Ibu. Ya nih, kalau based on sering banget nih Pak, kalau di email. According dengan apa Bu? According to. That's right, according to. Gitu. Sering itu Pak di surat ya, according to. Ini kalau seperti ini Ibu biasa kalau ngapal itu banyak banget, tapi biasakan ini aja, kita sering reading, ngerti nggak ngerti kita nanti terbiasa tahu pasangan-pasangannya. Angry. With. Angry bisa angry with, bisa angry to. Itu ada bedanya. Oke. Oke Pak. Oke, nanti dilanjut. Mungkin kembali lagi saya ingatkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di luar konteks materi kita, boleh ditanyakan di grup biar sekalian sharing dengan yang lain juga. Iya Pak. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas Wawan. Semuanya, makasih. Sampai besok. Ya. Bye. Bye, Bu. Semuanya. See you. Ini saya end meeting ya? Iya. Iya, Pak. Pak. Oke.